Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan proses pembelajaran, proses belajar dan mengajar pada manajemen kelas E semester 4 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang ya, ini kelas E ini siang hari ini ya. Di mana kelas E ini kalau tidak salah jamnya setengah 10 ya, setengah 10 jadi sudah siang. Kita hari ini bisa dipertemukan dan berkumpul dalam pertemuan proses belajar mengajar ya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita semua diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya ilmu manajemen perbankan ini ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah luah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiinnya serta seluruh umatnya yang selalu patuh terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan di Susdi Manajemen E ini, terlebih dahulu masih dalam suasana Lebaran ya, Idul Fitri, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu ya karim, dan mudah-mudahan kita semua kembali ke fitrah ya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen E semester 4 pada mata kuliah manajemen perbankan ini, seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa memang untuk pertemuan ini kita penyampaian materi melalui hasil presentasi dari adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ya. Dan hari ini kelompok 3 berapa ini ya yang akan mempresentasikan manajemen kualitas kredit. Saya kira videonya yang sudah terkirim ini tidak bisa dibuka dan dikirim melalui WA ya. Jadi saya pikir ini coba kita bisa buka tidak ya? Oh iya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau belum boleh ya? Belum ya? Belum. Ini aja dulu di pause dulu. Dan kelompok yang membawakan presentasi manajemen kualitas kredit ini saya pikir hari ini sudah siap ya. Ini di WA, mudah-mudahan bisa kita perbesar ya. Nah, sudah langsung mulai ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Manajemen perbankan yang saya hormati beserta rekan-rekan kelas manajemen yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang manajemen kualitas. Baik, sebentar ya, ada trouble, entah itu sinyal sepertinya ya. Kita coba ulangi kembali, mohon bersabar. Yang jelas video presentasi dari kelompok yang barusan presentasi ini menghilang. Sepertinya sinyalnya terganggu ya. Bentar. Coba kita ulangi ya. Makanya yang mengirim lewat WA itu
tidak bisa kita copy dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Silahkan ya, wabarakatuh. langsung Bapak Sukmayadi SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen perbankan yang saya hormati, beserta rekan-rekan kelas manajemennya yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang manajemen kualitas kredit bank. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya Aditya Nurjaman sebagai moderator, kemudian ada Arif Abdullah sebagai penyaji 1, Stella sebagai penyaji 2, dan Anissa sebagai penyaji 3. Adapun materi yang akan kelompok kami presentasikan tentang manajemen kualitas kredit bank meliputi tentang yang ini di pertengahan tidak bisa diputar ya, Anissa. Jadi langsung menghilang terus. Makanya selalu Bapak sarankan bahwa pengiriman video itu dengan Google Drive ya. Nah, dengan WA itu seperti ini. Jadi di pertengahan itu kita coba lagi ya. Tidak bisa diputar nih. Ada trouble terus. Coba kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya persilahkan. Nah, baik, saya akan menjelaskan. Maaf ya, kalau diperbesar ini jadi mati, ini kecil. Intermediasi keuangan yang pada umumnya bank berkewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promis atau yang sering dikenal dengan sebutan banknot. Istilah kata bank diambil dari bahasa Italia, yaitu banca atau artinya tempat penukaran uang. Namun dalam undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meminjamkan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kualitas kredit bank. Kredit dalam arti ekonomi yang sederhana artinya penundaan pembayaran. Artinya barang atau jasa yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan mendatang. Istilah kredit diambil dari bahasa Yunani, yaitu cedere, yang artinya kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang terkandung dalam pengkreditan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Selanjutnya, unsur-unsur kualitas kredit. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, uang itu. Yang ketiga, trigger of price. Yang keempat, prestasi atau objek dalam kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberian kredit. Pemberian kredit oleh suatu bank harus berpegang teguh pada beberapa prinsip. Menurut Munir Fuadi, prinsip-prinsip tersebut yaitu: yang pertama, prinsip kepercayaan. Kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur, sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Untuk bisa memenuhi kepercayaan ini,
debitur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu pemberian kredit. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula, sebagai perwujudan dari prinsip prudent banking dari seluruh kegiatan perbankan. Prinsip 5C. Prinsip 5C singkatan dari karakter, capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Karakter atau kepribadian menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Tujuannya untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas. Capacity atau kemampuan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kapital atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Kolateral atau agunan merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang. Prinsip 5P, singkatan dari Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection. Party atau para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu, pihak pemberian kredit harus memperoleh kepercayaan terhadap para pihak, bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya. Purpose atau tujuan. Tujuan dari pemberian kredit sangat penting untuk diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan. Payment atau pembayaran. Pembayaran harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Profitability atau perolehan laba. Perolehan laba oleh debitur penting dalam suatu pemberian kredit. Kredit harus dapat berpartisipasi apakah laba akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit. Protection atau perlindungan. Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan atau jaminan pribadi milik perusahaan penting diperhatikan. Selanjutnya, 5 prinsip 3R. A. Return, hasil yang diperoleh. Return ini merupakan hasil yang diperoleh oleh debitur dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan, nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditur. B. Repayment, pembayaran kembali. Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja harus dipertimbangkan dan apakah kemampuan bayar tersebut seimbang dengan jadwal pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan. C. Risk bearing ability, kemampuan menanggung risiko. Hal ini juga perlu diperhatikan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di luar perjanjian kedua belah pihak. Penggolongan kualitas kredit bank. Sebagai pihak yang bertindak menjadi kreditur, maka sudah sepatutnya bank memiliki kriteria dan penggolongan terhadap kualitas kredit yang mereka keluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses klasifikasi dan penanganan terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin saja timbul dalam sebuah perjanjian kredit yang telah dilakukan. Penggolongan kualitas kredit yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank dan menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK.
Status koleksibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh Bank Sentral menjadi 5 status atau 5 koleksibilitas, dari yang tertinggi hingga yang terendah. 5 status tersebut antara lain: koleksibilitas 1 lancar, pembayaran tepat waktu, pembayaran rekening bank dan tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Koleksibilitas 2, dalam perhatian khusus, terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari. Koleksibilitas 3 kurang lancar, pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari. Koleksibilitas 4 diragukan, penundaan pembayaran pokok dan atau bunga antara 180 hingga 270 hari. Koleksibilitas 5 macet, tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Baik semuanya, saya akan bacakan kesimpulan dari presentasi kali ini, bahwasannya bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang menerima simpanan uang, meminjamkan keuangan, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Dalam bank, terdapat kualitas kredit, yaitu merupakan parameter yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan untuk menentukan tingkat kualitas kredit berdasarkan pengelompokan, ketepatan waktu pembayaran, tagihan, dan jumlah hari tunggakan pembayaran. Selain itu juga, terdapat unsur-unsur kualitas kredit bank, yaitu kepercayaan, waktu, degree of risk atau resiko, dan prestasi atau objek kredit berupa barang dan jasa. Pemberian kredit oleh suatu bank harus berpegang teguh pada beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit. Sebagai pihak yang bertindak menjadi kreditur, maka sudah sepatutnya bank memiliki kriteria dan penggolongan terhadap kualitas kredit yang mereka keluarkan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan presentasi dan pemaparan pada pokok bahasan manajemen kualitas kredit ya. Dan sangat luar biasa, komprehensif sekali ya. Sebelum tadi menerangkan tentang kualitas kredit, di mana ada beberapa ya. Cuma sayang justru substansial pada kualitas kreditnya tidak terlalu mendalam ya tadi, di mana kualitas kredit yang tadi disampaikan salah satunya ada kurang lancar, kemudian dalam pengawasan khusus dengan kriteria-kriterianya harusnya dieksplor lagi lebih mendalam. Kemudian ada kolektibilitas yang ketiga adalah kurang lancar, kemudian kolektibilitas kualitas kredit yang keempat adalah diragukan, dan kualitas kredit yang kelima itu adalah macet ya. Dan tentu saja semua lembaga keuangan menginginkan kualitas kredit dengan kriteria yang pertama, yaitu lancar ya. Dan di kualitas kreditnya sedikit sekali ya, walaupun sudah bagus tadi juga dipaparkan sekian hari kriteria yang disebut macet, sekian bulan tidak bayar, menunggak, kemudian yang diragukan sekian bulan. Nah itu juga sudah bagus, cuma sebetulnya bisa dieksplor lagi ya. Tadi banyak sekali menyinggung tentang review dari manajemen kredit sendiri ya, di situ terlalu panjang. Tetapi bagus konsepnya, jadi sebelum menyampaikan tentang kualitas kredit itu, menyampaikan dulu review tentang kredit ya, karena dampak dari kredit itu memang tidak akan seluruhnya mulus ya, jadi tidak akan seluruhnya ada dalam kolektibilitas yang pertama, yaitu lancar. Nah ini kita harus siap-siap mengalami dari kualitas kredit yang tadi disebutkan oleh kelompok barusan ya, ada dalam pengawasan khusus. Nah, kriterianya tadi sudah disebutkan. Kemudian, nah yang kurang mendalami adalah perlakuannya. Bagaimana nih perlakuan untuk yang dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, kita jangan takut resiko kualitas kredit ada di 2, 3, 4, bahkan 5. Tetapi yang kita, karena itu selalu terjadi ya. Bank besar pun selalu terjadi. BRI, BNI juga sama ya. Tingkat kemacetannya itu luar biasa ya, dia ada kualitas macet ada, bahkan sampai dieksekusi, dilelang juga banyak ya. Tapi yang paling kita
bisa lakukan adalah bagaimana mengantisipasi dan meminimalisir bahwa kualitas kredit itu berada selalu pada kategori yang sehat. Artinya ya kalau memang lancar semua juga tidak mungkin ya, selalu ada saja yang bermasalah, tetapi paling tidak dalam koridor yang masih wajar, artinya masih sehat, biasanya di bawah 5% ya tingkat kualitas yang bermasalahnya gitu, itu masih sehat. Karena yang 95% itu masih bisa menghidupi, bahkan masih bisa running dan spike untuk bisa eksistensi perusahaan ini gitu ya, seperti itu. Sehingga ya itu harus dijaga ya gitu. Dan nanti penilaian kinerja kualitas kredit itu biasanya dalam aplikasinya disebut dengan kolektibilitas. Nah, ini yang harusnya tadi agak sedikit diperdalam. Tetapi ini sudah bagus, review dulu ke kredit ya. Jadi dampak dari kredit itu akan terjadi kualitas ya. Karena tidak seluruhnya memang harapannya semuanya lancar, tetapi kan realisasinya tidak demikian. Banyak faktor tadi sudah dijelaskan di reviewnya, ada masalah alam ya, yang kayak sekarang COVID ini pasti terjadi nih, kualitas kredit berpindah dari yang lancar ke kolektibilitas yang kedua, yang sudah dalam pengawasan berpindah ke kurang lancar, yang sudah dulunya kurang lancar malah lebih parah lagi berpindah ke diragukan dan kondisi macet, karena keadaannya seperti ini. Nah, ini dikarenakan karena kondisi alam. Ada juga yang disebabkan dengan kondisi keadaan keluarga, ada konflik gitu ya, padahal usahanya lagi baik-baik saja, cuma karena ada konflik sehingga energi mereka habis untuk menyelesaikan konflik di antara keluarganya, dan ini akan berdampak juga terhadap angsuran terhadap perbankan atau lembaga keuangan kita. Ada juga yang karena usahanya sudah tidak sudah tidak bagus lagi ya, karena mungkin kompetitor banyak, kemudian dia juga hal-hal yang lainnya yang dulu mungkin nasabah ini ada dalam kolektabilitas yang lancar, tetapi sekarang sudah berpindah menjadi diragukan macet. Dan kualitas ini tadi mengenal tentang kualitas sudah cukup, cuma sedikit saja tadi harusnya agak ditambahin sedikit saja ya tentang kedalamannya. Tapi sudah bagus secara keseluruhan, silahkan tinggal dilakukan diskusi-diskusi, barangkali ada yang kurang dipahami dan mau didiskusikan dipersilahkan, dan kepada tim yang barusan presentasi untuk mempersiapkan diri dicatat notulen, kemudian di komentar berikan tanggapan tentang segala pertanyaan yang diberikan oleh audien khususnya di manajemen ini ya. Baik, itu saja sudah bagus secara keseluruhan, silahkan selamat berdiskusi, dan dari saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.